Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurota Aini. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Nah, apa sih asesmen adaptif berbasis AI itu? Jadi, asesmen adaptif berbasis AI adalah metode evaluasi di mana kecerdasan buatan AI menyesuaikan urutan dan kesulitan soal secara real time berdasarkan jawaban peserta sebelumnya. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu sangat sederhana. Yang pertama, peserta menjawab soal awal, kemudian jika jawaban benar, sistem akan menyajikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kemudian, jika jawaban salah, sistem akan menyajikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Selanjutnya, proses ini berlanjut hingga sistem dapat mengukur tingkat penguasaan kompetensi peserta dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, apa sih manfaat praktis sistem asesmen adaptif ini? Jadi, yang pertama, manfaat untuk dosen adalah koreksi dan penghitungan skor dilakukan secara otomatis oleh sistem AI sehingga dapat mengurangi beban kerja dosen. Yang kedua, dosen tidak hanya mendapatkan nilai akhir, tetapi juga profil kompetensi per mahasiswa dan per kelas. Data ini mengidentifikasi secara spesifik materi mana yang sudah dikuasai dan mana yang masih menjadi kelemahan kolektif. Dan yang ketiga yaitu data yang akurat memungkinkan dosen merancang intervensi pembelajaran yang personal atau kelompok kecil. Sedangkan manfaat untuk mahasiswa yaitu mahasiswa tidak perlu menghabiskan waktu pada soal yang terlalu mudah atau frustasi dengan soal yang terlalu sulit, sehingga waktu ujian menjadi lebih efektif. Yang kedua, mahasiswa menerima laporan yang jelas mengenai area kekuatan dan kelemahan mereka. Hal ini dapat memungkinkan mereka fokus pada perbaikan gaya belajar yang spesifik. Dan yang ketiga yaitu tingkat kesulitan soal selalu relevan dengan kemampuan individu, sehingga meningkatkan engagement dan mengurangi kecemasan ujian. Selanjutnya, contoh konkret intervensi pembelajaran. Yang pertama yaitu intervensi pembelajaran personal oleh dosen. Nah, dosen memeriksa dashboard hasil dan menemukan bahwa sekelompok mahasiswa secara spesifik gagal menguasai kompetensi perhitungan regresi linear sederhana meskipun mereka berhasil di topik-topik lain. Dalam hal ini, dosen dapat mengelompokkan mahasiswa ini dan memberikan tugas tambahan, video tutorial, atau sesi remedial singkat yang hanya membahas perhitungan regresi linear sederhana. Dalam hal ini dapat menghasilkan intervensi menjadi sangat personal, menghemat waktu kelas keseluruhan, dan memastikan mahasiswa menerima bantuan yang benar-benar mereka butuhkan. Yang kedua yaitu evaluasi kemajuan belajar mandiri oleh mahasiswa. Mahasiswa A menerima laporan asesmen yang menunjukkan bahwa ia sangat lemah di topik algoritma struktur data pohon. Tingkat penguasaannya yaitu 55% meskipun nilai keseluruhannya baik. Berdasarkan feedback tersebut, sistem juga merekomendasikan 3 sumber belajar spesifik, yaitu video YouTube atau bab yang ada di buku yang berkaitan dengan struktur data pohon. Hasilnya, mahasiswa A dapat segera mengambil tindakan korektif, fokus pada kelemahannya tanpa perlu mengulang seluruh materi mata kuliah, sehingga ia menjadi pelajar yang lebih mandiri dan terarah. Jadi, kesimpulannya adalah asesmen adaptif berbasis AI bukan sekedar pengganti ujian, melainkan alat diagnostik yang kuat. Dengan memanfaatkannya, universitas dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan membantu mahasiswa mencapai potensi belajar mereka secara lebih efisien dan personal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.